Halo kelas 10, bertemu lagi dalam pelajaran geografi masih bersama dengan Ibu Rika. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang tenaga endogen, bahkan sudah belajar sampai ke seismenya. Hari ini kita akan belajar tentang tenaga eksogen. Apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen ini adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, yang membentuk relief permukaan bumi. Jadi dia sifatnya itu yang membentuknya ya nak, reliefnya mau tinggi mau rendahnya itu diakibatkan oleh yang namanya tenaga eksogen. Jadi sifatnya seperti dikatakan merusak gitu ya. Nah, tenaga eksogen ini itu terdiri dari erosi, pelapukan, sedimentasi, dan pergerakan massa tanah atau sering dikenal dengan mass wasting. Hari ini kita hanya akan fokus kepada yang namanya erosi, karena kita akan praktikum bagaimana erosi itu terjadi. Jadi hanya erosi dulu. Erosi itu merupakan proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Jadi dia mengikis ya nak, mengikis partikel batuan dan diangkat. Nah, erosi itu terdiri dari yang pertama ablasi. Ablasi merupakan erosi yang disebabkan oleh air sungai atau hujan. Nah, kalau erosi disebabkan oleh air sungai itu mengakibatkan dinding sungai itu seperti pada gambar ya nak ya. Nah, 4 tahap terjadinya ablasi itu adalah yang pertama erosi percik, di mana jatuhnya air hujan dan mulai mengikis tanah. Yang kedua itu namanya adalah erosi lembar, tanah bagian atas yang terkikis dan kesuburannya mulai berkurang. Yang ketiga ya lebih dalam lagi, namanya erosi alur. Kikisan tanah tadi mulai membentuk alur sebagai tempat mengalirnya air. Dan yang terakhir erosi parit, terbentuk parit atau lembah karena kikisan dari air itu terus menerus, jadi membentuk seperti yang namanya parit. Bentuk erosi yang selanjutnya itu adalah korasi dan deflasi. Korasi itu merupakan erosi yang disebabkan oleh angin dan pasir, atau sering dikenal dengan istilah badai pasir. Sementara deflasi itu hanya angin saja. Jadi berbeda ya nak ya, sama-sama disebabkan oleh angin, cuman satu dia campur pasir, yang satu hanya angin. Nah, contohnya ini kalau dia korasi itu adalah gumuk pasir, seperti bukit pasir di padang gurun, karena dia adalah badai pasir. Sementara deflasi contohnya ini adalah batu jamur. Batu jamur ini seperti pada gambar background berikut ini. Bentuk erosi yang selanjutnya adalah abrasi. Lihat ya, ini adalah gambar pesisir pantai. Nah, abrasi itu adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut. Nah, makanya untuk mencegah abrasi ini diupayakan untuk menanam yang namanya hutan bakau. Erosi yang terakhir itu namanya adalah eksarasi. Nah, eksarasi ini adalah pengikisan yang disebabkan oleh es yang mencair atau gerakan lapisan es. Karena mencairnya es ini, akhirnya batuan yang ada itu akan masuk ke bawah dan mengendap. Fenomena alam hasil dari eksarasi ini namanya adalah vzrod. Nah, lihat gambarnya. Gambar background ini merupakan contoh vzrod, contoh dari eksarasi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk materi erosi. Jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya langsung kepada Ibu melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.